lebih tepatnya adalah dorongan dari guru. Dorongan dari guru. Ya, jadi dulu diminta untuk wakilin sekolah ikut mengincar Jogja, dan di situ mencoba searching ya. Awalnya itu aku pengen banget kuliah di jurusan pendidikan dan benar-benar pendidikan, minat aku di bidang pendidikan, bakat aku di bidang ekonomi. Gimana caranya mengatur waktu, IPK tetap segitu, terus juga apa lagi organisasi musulah dan selanjutnya perlombaan-perlombaan, gimana cara mengatur waktunya sebenarnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman. Jadi kembali lagi kita di podcast Kupas Prestasi UKM Kutok, UKM Kewirausahaan UNY. Jadi kenalin, aku Galang Bagas sebagai host di sini dan juga kali ini aku dibersamai sama seorang narasumber yang hebat nih teman-teman. Jadi mungkin tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya sebagai host untuk memperkenalkan narasumber kita kali ini. Oke, narasumber kita adalah seorang mahasiswa berprestasi jenjang sarjana di Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, mungkin daripada teman-teman udah nungguin nih lama banget nih, mungkin aku perkenalkan aja pada kalian semua Kak Marlita Wulansari. Halo semua. Salam kenal. Halo Kak. Halo. Kak Marlita kesibukannya ngapain aja? Untuk akhir-akhir ini kesibukannya karena semester 7 harusnya KKN ya sekarang, tapi alhamdulillah sudah konversi. Jadi sekarang aku sibukkan ke fast track, ke skripsi dan juga diselingi untuk ngajar di SMA 3 dan juga MAN 1. Nah, itu dari sekian banyaknya kegiatan Kak Marlita semester ini, itu gimana sih cara supaya Kak Marlita itu bisa tetap enjoy ngejalanin itu semua? Oke, sebenarnya kalau bagi aku sendiri itu kegiatannya nggak banyak juga karena ya masih bisa memanajemen waktu. Tapi gimana caranya biar enjoy? Ya udah pasti tadi harus time manajemennya harus tepat. Kita tahu kapan saatnya kita istirahat ya udah pasti. Dan selanjutnya juga kita tahu porsi atau kapabilitas diri kita gitu. Jadi untuk dua kunci itu capability sama time management itu yang membuat aku enjoy sampai saat ini untuk ngejalanin itu semua. Oke, kan tadi bilangnya time management ya Kak ya. Nah, kapan sih Kak terakhir kali Kak Marlita ini bisa rebahan santai gitu tanpa mikirin tugas, tanpa mikirin lomba, tanpa mikirin deadline apapun itulah Kak? Tadi malam. Tadi malam barusan. Iya, jadi tadi malam itu baru selesai mengerjakan cicil skripsi, terus juga esai. Nah, setelah itu kayaknya nonton film seru deh. Nah, jadi aku nonton film deh semalam. Waduh. Gitu. Nah, kalau boleh tahu Kak Marlitanya asalnya dari mana sih? Kalau aku sendiri dari Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Oke, Lombok berarti deket sama Mandalika dong. Oh, kalau jarak ke Mandalika itu kisaran 40 sampai 1 jam 40. sih. Iya, karena Berarti Mandalika itu ada di Lombok bagian selatan, tapi kalau aku di ibu kotanya Mataram. di Lombok itu selain pantainya ya Kak, karena kan pantainya indah banget nih. Selain pantai dan Mandalika, apa sih yang jadi yang bikin kangen Kak Marlita sama Lombok? Ada Rinjani di sana. Mungkin buat teman-teman yang mau hiking bisa ke Rinjani. Terus juga kulinernya justru kebalikan nih Kak. Kalau dari Jogja, kalau Jogja kan dikenal dengan manis ya. Kalau di sana dikenal dengan wisata kuliner pedas. Terus juga di Lombok itu dikenal dengan Pulau Seribu Masjid gitu. Jadi di sana ngangenin banget kalau Ramadan. Nah, kenapa bisa sampai Jogja nih Kak? Mungkin bisa diceritain awal mulanya. Sebenarnya untuk aku sendiri kenapa bisa sampai di Jogja, dari awal memang sudah mengincar Jogja, dan di situ mencoba searching ya. Awalnya itu aku pengen banget kuliah di jurusan pendidikan dan benar-benar pendidikan, minat aku di bidang pendidikan, bakat aku di bidang ekonomi. Jadi di situ mencoba searching lagi kira-kira jurusan pendidikan ekonomi yang terbaik di Indonesia tuh di mana sih? Oh, ternyata ada di UNY, dan di situ mulai targetin UNY deh. Gitu kan. Karena sebagai seorang mahasiswa berprestasi pastinya banyak banget nih kegiatan dan juga aktivitas Kak Marlita. Nah, salah satunya adalah lomba. Mungkin bisa diceritain dari awal mulai ikut lomba itu
Sejak kapan Kak? Oke, awal mulai ikut lomba ya. Awal mulai ikut lomba aku itu sebenarnya dari SD. Dari SD itu udah ikut FLS 2N, juara 2, dan selanjutnya diikuti SMP, OSN Matematika. SMA mulai aktif ikut OSN Ekonomi, dan sekarang di kuliah juga masih itu ikut berbagai macam lomba. Dulu itu berarti karena keinginan sendiri atau karena dorongan dari orang tua? Lebih tepatnya adalah dorongan dari guru. Dorongan dari guru. Ya, jadi dulu diminta untuk wakilin sekolah, ikut TPLS 2N, ya terus mulai pelajarin gimana sih cara membuat pantun yang benar gitu. Ya ternyata dapet juara gitu. Oke, terus apa sih yang jadi motivasi buat Kak Marlita buat ikut banyak banget perlombaan sampai sekarang? Oke, yang menjadi motivasi aku untuk mengikuti perlombaan ya teman-teman. Jadi selain daripada niatnya juga yang ya kayaknya seru deh gitu. Tapi banyak juga motivasi-motivasi lain yang aku jadikan sebagai anggap ini menjadi benefit untuk mengikuti lomba. Yang pertama dari skill development gitu. Jadi dari perlombaan itu akan mengasah skill-skill terutama soft skill dari sisi public speaking, dari sisi manajemen tim gitu. Nah, selanjutnya juga dari sisi hard skill juga kan awalannya itu belum ngerti ya gimana cara membuat bisnis plan atau perencanaan bisnis, dan dari ikut lomba itu jadi bisa gitu. Terus selain soft skill, hard skill juga motivasinya itu relasi. Nah, aku tidak mau kalau relasinya itu sebatas dari teman sesama univ aja. Nah, karena dari perlombaan itu kan aku ikut berbagai macam yang dimana dari berbagai daerah juga. Kemarin baru pulang dari Kalimantan ya, dapat relasi orang Kalimantan, dapat relasi juga orang Jakarta dan lain-lain gitu. Nah, selanjutnya motivasinya apa lagi ya? Ya hadiah sih. Jadi, Hadiahnya lumayan gede ya, dan itu lumayan untuk mahasiswa untuk tambahan uang jajan. Nah, selanjutnya dari personal branding juga bisa dijadikan motivasi, atau juga bisa dapat dapat privilege dari kampus dan juga dari orang tua. dari semua lomba yang pernah Kak Marlita ikuti, pastinya semuanya berkesan dong ya. Nah, Bisa. mana sih yang paling berkesan buat Kak Marlita? Atau momen apa sih yang paling berkesan? Oke, selama perlombaan sebenarnya benar banget. Hampir semua perlombaan yang aku ikuti sangat-sangatlah berkesan, memberikan pembelajaran tersendiri. Dan yang paling berkesan menurut aku itu ada di lomba Pilmapres atau pemilihan mahasiswa berprestasi. Kenapa? Karena di situ benar-benar lombanya individu, pemilihannya individu, dimulai dari tahap paling awal, tahap dari program studi, selanjutnya diseleksi lagi di tingkat fakultas, selanjutnya diseleksi lagi di tingkat univ, dan diseleksi lagi di LL Dikti gitu. Jadi di situ benar-benar sendiri banget ngerjainnya semuanya, tes bahasa Inggrisnya, terus gagasan kreatif, portofolio, semuanya diupayakan gitu. Nah, jadi kayak berasa di momen itu, oh ternyata berjuangnya nggak cukup gitu, harus lebih-lebih lagi, dan nggak ada orang lain yang bisa dimintain kecuali diri kita sendiri gitu. Nah, selanjutnya lomba berkesan lagi apa ya? MTQ sih. MTQ Musabaqah Tilawatil Quran tahun 2023 dulu di Malang, terus sama tahun 2025 ini di Jambi dan juga di Kalimantan gitu. Berarti udah malang melintang nih ya Kak Marlita nih. Alhamdulillah Udah tuh. dari udah dari ujung-ujung Indonesia kayaknya ikut lomba. Oke, mungkin kan tadi bilangnya lomba individu ya Kak. Iya. Nah, mungkin Kak Marita pernah ikut lomba yang berkelompok. Oh, banyak. Banyak. Oke. Iya. Nah, itu gimana sih Kak cara mengkoordinasi antar anggota kelompok? Untuk lomba tim ya, sebenarnya lomba tim dengan lomba individu itu punya challenging tersendiri, dan di sini konteksnya adalah lomba tim. Nah, tentu saja challenge-nya adalah gimana cara kita manage our team gitu, gimana cara kita manajemen tim. Dan manajemen tim itu kunci utamanya adalah di komunikasi gitu. Kalau komunikasi, karena kan kita untuk membuat satu karya, satu ide itu berasal dari kepala yang berbeda-beda, kepala dengan latar belakang yang berbeda-beda, isi pikiran yang berbeda-beda. Nah, kalau itu nggak dikomunikasikan, itu bakalan apa ya, nggak bakalan sesuai lah gitu kerja sama timnya. Jadi perlu adanya komunikasi. Selanjutnya juga kita nggak boleh saling mengedepankan ego masing-masing, harus bisa, oh ini adalah lomba tim, jadi karya ini adalah karya berdua, nggak bisa satu kepala, nggak bisa satu pikiran aja yang menang, yang dominan. Jadi perlu adanya manajemen tim yang baik gitu. Oke, berarti oke. Nah,
Kan tadi aku sempat lihat di CV-nya Kak Marita nih, Ah ada iya, beberapa lomba kewirausahaan. ah Nah, iya. mungkin dari salah satu atau mungkin semuanya deh, Kak Marlita masih ingat nggak sih bawain ide bisnis apa waktu itu? Masih inget banget. Jadi teman-teman perlu diketahui, terutama ini teman-teman ini ya dari kewirausahaan Iya, ya. dari dalam Nah, kewirausahaan. jadi kewirausahaan sendiri untuk cabang lombanya itu kan ada yang bisnis plan dengan ada yang lomba wirausaha langsung gitu. Nah, bedanya apa? Di sini yang satu itu yang bisnis plan itu rata-rata menang adalah yang berbasis teknologi yang dimana punya planning jangka panjang. Nah, di situ banyak menang adalah salah satunya waktu itu aku juara satu idenya tentang aplikasi halal tourism gitu. Jadi apa ya, wisata halal gitu. Nah, di situ buat aplikasi yang dimana menyediakan sejenis e-commerce terus juga layanan untuk jual beli tiket, tetapi di sini berbasis halal tourism gitu. Nah, ada juga lomba yang dimana harus terimplementasi nih bisnisnya. Itu salah satunya yang aku ikutin yang sampai bisa membawa konversi KKN itu ada lomba Wirausaha Merdeka, teman-teman. Jadi lomba Wirausaha Merdeka ini aku mengangkat ide bisnis berupa souvenir ramah lingkungan, brandnya Hasya saat itu. Jangan lupa dilarisin ya teman-teman. Gitu. Jadi ada lomba yang berbasis planning dan juga ada lomba yang benar-benar udah terlaksana gitu. Nah, dari banyaknya lomba yang pernah Kak Marlita ikuti, dari yang tingkat nasional maupun tingkat internasional, nah ini gimana sih? Ya, ini mungkin orang-orang bakal bertanya-tanya nih, gimana sih cara Kak Marlita ngatur waktunya? Oke, pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Iya. Gimana caranya mengatur waktu, IPK tetap segitu, terus juga apa lagi organisasi, musulah, dan selanjutnya perlombaan-perlombaan. Gimana cara mengatur waktunya? Sebenarnya uh, kalau ditanya apakah itu semua prioritas, tentu saja semua prioritas, tetapi kita punya manajemen waktu yang dimana lebih prioritasin yang mana lagi di waktu yang sama gitu, misalnya kalau ada agenda yang sama. Nah, kita juga bisa dalam tanda kutip ya teman-teman mengaudit gitu, mengaudit kegiatan-kegiatan kita dengan menggunakan, biasanya aku pakai matrix Eisenhower. Nah, itu matrix Eisenhower itu dia punya 4 kuadran di mana kita harus bisa membedakan kira-kira kegiatan ini itu penting dan mendesak atau penting dan kurang mendesak, atau nanti dia kurang penting tetapi mendesak, atau bahkan tidak keduanya. Nah, setelah kita memetakan kegiatan-kegiatan kita di hari itu yang mana yang sekiranya penting dan mendesak atau bahkan tidak keduanya, itu nanti kita akan bisa memanage waktu kita lebih mudah gitu. Jadi kita coba lihat misalkan kalau di organisasi ini, oh ternyata masih ada yang bisa menggantikan kita. Oke, nggak apa-apa, diganti. Terus nanti kalau lombanya, oh deadline-nya masih lama, oh berarti kita dahulukan dulu tugas-tugas kuliah. Jadi dengan cara mengaudit kegiatan-kegiatan kita tadi, justru akan lebih mudah untuk bisa kita memanajemen waktu kita. Bahkan aku tidak setuju dengan statement yang bilang kalau dengan organisasi nilai kita jadi hancur, dengan lomba nilai kita jadi apa ya, bolong-bolong gitu. Tergantung kita manage-nya kayak gimana gitu sih Kak. Oke, ada nggak sih Kak mungkin Hmm, rutinitas harian yang bisa jadi kunci buat Kak Marlita biar tetap seimbang menjalani hari? bangun pagi. Bangun pagi. Iya, bangun pagi. Kenapa? Karena dengan kita bangun pagi, itu percayalah apa ya, jalur sukses tuh akan lebih mudah untuk kita gapai karena kita memiliki waktu yang lebih panjang daripada teman-teman kita yang untuk memilih tidurnya lebih lama gitu. Jadi dengan merutinkan itu bisa dijadikan sebagai salah satu kunci sukses di luar dari ibadah-ibadah tadi gitu Kak. Oke, oke aku mau tanya nih, di Hmm. tengah kesibukannya Kak Marlita, Hmm. pernah nggak sih Kak ngerasa bosen atau jenuh gitu? Dan mungkin cara ngatasinnya gimana? Oke, kalau ngerasa bosan atau jenuh sebenarnya kadang-kadang sih. Nah, gimana caranya ngatasin saat merasa burnout itu ya? Nah, kalau dari aku tentu saja kasih jeda dulu, kasih jeda, kasih waktu buat istirahat. Ada boleh bercerita nggak nih Kak? Boleh, boleh. Oke, jadi saat itu aku mengikuti 2 lomba sekaligus yang dimana deadline-nya sama-sama deket, sama-sama di hari itu juga, tetapi di hari kedepannya gitu. Kira-kira 2 atau 3 hari lagi, dan itu deadline-nya bersamaan. Di situ kan kayak ngerasa capek banget. Akhirnya apa? Akhirnya kita kasih jeda dulu,
pergi ke pantai gitu. Jadi benar-benar yang ya kasih istirahat dulu waktunya, waktu buat istirahat. Nanti kalau udah balik fresh lagi baru dikerjain lagi. Nah, di situ bisa untuk meminimalisir burnout tadi gitu Kak. Dan sebagai mahasiswa berprestasi, ada nggak sih Kak mungkin tekanan atau pressure dari orang-orang terdekat Kakak? Oke, tekanan ya. Mungkin aku membahasakannya bukan tekanan, tetapi lebih membahasakannya ke dorongan gitu. Karena kalau menganggapnya tekanan nanti aku merasa terbebani. Nah, jadi di sini tentu saja ya banyak ekspektasi-ekspektasi yang orang-orang taruhkan ke aku gitu. Terutama pada Pilmapres dulu bahwa kamu bisa nanti di tingkat fakultas, nanti di tingkat univ bisa, terus nanti di tingkat LLDikti bisa pasti dan lain-lain gitu. Nah, tentu saja itu kalau dia bahasakan ya, ekspektasinya pada tinggi-tinggi gitu. Nah, itu aku jadikan sebagai dorongan. Kalau orang lain aja anggap aku bisa, kenapa aku menganggap diri aku nggak bisa gitu. Duluan nggak pede dulu gitu. Jadi dari tekanan dalam tanda kutip atau dorongan-dorongan tadi itu justru semakin memotivasi aku untuk selalu berusaha. Wah, hebat banget nih. Oke, Oke. mungkin dari pengalaman Kak Marlita sebagai seorang mahasiswa yang aktif dan berprestasi, Hmm. eh, ada apa sih pelajaran terbesar yang bisa dipetik? Oke, pelajaran ya yang bisa dipetik banyak banget pelajaran yang bisa aku dapatkan selama menjadi mahasiswa berprestasi ini, terutama pembelajaran bahwa siapa yang berusaha maka dia akan berhasil menjada wajada. Nah, di situ aku berusaha semaksimal mungkin karena aku yakin bahwa hasil tadi tidak akan mengkhianati proses. Dan selain itu juga di situ aku bisa belajar banyak hal lagi, pembelajaran mulai dari skill, selanjutnya juga bisa mendapatkan pembelajaran terkait dengan manajemen waktu, manajemen tim, dan berbagai pembelajaran lainnya gitu Kak. Oke, mungkin apa sih Kak pesan buat teman-teman mahasiswa lain yang mungkin ngerasa mereka tuh nggak punya waktu buat berkembang gitu? Gak punya waktu. Mungkin ada satu kata, teman-teman, kita punya waktu sama-sama 24 jam. Aku 24 jam, teman-teman semua 24 jam, di mana letak tidak ada waktu untuk sama-sama bisa berkembang gitu. Kalau aku aja bisa, kenapa teman-teman gak bisa? Itu sih Kak. Waduh, itu nusuk ya teman-teman. Agak nusuk, tapi itu adalah pesan dari Kak Marlita. Oke, Betul. mungkin dari 5 tahun ke depan nih Kak Marlita ini pengen dikenal sebagai apa sih? Ingin dikenal sebagai Dr. Marlita Ulansari MPD. Oh iya, Amin, amin. amin. Iya, apa ya, ingin dikenal sebagai banyak sih, sebagai dosen mungkin. Amin. Ingin dikenal sebagai Marlita pendidik gitu. Berarti setelah lulus mau langsung lanjut S2 Kak? Amin, insya Allah Amin. rencananya. Kita doakan ya teman-teman, semoga Ya. dilancarkan. Oke, mungkin terakhir Kak, ada nggak sih Kak quotes atau prinsip hidup, mungkin kata-kata hari ini deh Kak? Oke. Kata-kata hari ini dari aku mungkin sama kayak di bio Instagramku, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Dimana di sini menjadikan alasan untuk aku bisa berkembang menjadi mahasiswa berprestasi dan lain-lain semata-mata untuk bisa memberikan kebermanfaatan bagi teman-teman lainnya. Gitu Waduh, Kak. keren banget ya kata-kata hari ini. Gak kerasa nih Kak, kita udah ada di penghujung acara nih. Nah, mungkin dari semua obrolan kita ini mungkin bisa jadi wawasan dan juga motivasi ya buat teman-teman Pak. Oke, mungkin saya Galang Bagas selaku host pamit undur diri, dan di sebelah saya Aku Marlita Wulansari pamit undur diri. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.